Karena nanti akan pertanyaannya itu adalah ini nomor 1, terus nomor 2 itu adalah pH, nomor 3 nanti pertanyaannya adalah carilah nilai limit dari soal nomor 1 di atas, kan begitu. Oke, hati. Jadi kita menggambar pertama Bapak bikin salib sumbu. Ini X, ini Y. X kuadrat. Artinya ini fungsi kuadrat kurva ini menghadap ke atas. Kan? Dia menghadap ke atas. Terus memotong sumbu Y di 0,-1 gitu. Ya. Dia memotong di sumbu Y 0,-1. Kenapa? Karena kalau X-nya 0, Y-nya -1. Jadi dia akan menggambar, kurvanya dia akan begini. Jadi, itu kan di sini adalah titik -1,0. Di sini titiknya adalah 1,0. Gitu. Nah, batasnya apa? Batasnya kurang daripada 0. Nah, kamu tahu sudah semua bahwa di sini ada titik 0. Dari situ 0, kalau kita tarik ke bawah, ini, nah, di sini ketemunya. Berarti dia di sini posisi. Sini posisinya dia. Kan gitu. Apakah sama dengan 0? Sama, berarti dia terisi di sini. Gitu. Nah, yang kurang daripada 0, ya yang lebih daripada 0, ya kita hapus. Hapus ini. Gitu. Jadi, tinggallah ceritanya yang fungsi ini. Gitu. Jadi, dia di sini posisinya. Aja. Jadi, itu ditebali. Itu. Terus, yang kedua adalah X kurang 1. Ya, kamu bisa membayangkan kalau X kurang 1, Y sama dengan X kurang 1, kalau X-nya 0, Y-nya -1. Nah, berarti posisi di sini. Bapak di sini ambil tadi -1, sini. Terus, kalau Y-nya 0, dapat X-nya 1. Di sini dapatnya kita. Maka kita tariklah garis. Jadi, kita tarik seperti ini dia. Kan gitu. Batasnya dari mana ke mana? Ternyata batasnya dari 0 sampai 2. Apakah masuk 0? Tidak. Berarti di sini adalah berlubang dia di sini. Gitu. Terus sampai 2 dia. Jadi lihat ini tadi 1, ini 2. Dari 2 ini kita kasih titik-titik, kasih artinya menarik garis dari ini nih gitu. Nah, ketemunya di sini dia. Gitu. Apakah masuk 2? Tidak. Berarti dia berlubang. Berarti garis yang memenuhi itu adalah daerahnya itu ini. Yang Bapak tebali ini. Dia bergerak di sini. Nah, kalau gitu kita kurangi saja. Yang tidak masuk, yang kurang daripada 0, dan yang lebih daripada 2. Kita hapus. Hapus. Hapus seperti itu. Udah? Kita dapatlah fungsi yang kedua. Terus yang ketiga, 0. Fungsi 0 dia, artinya fungsi konstan. Maka kalau ini Bapak hapus dulu ini, baru Bapak perpanjang. Jadi, ini Bapak perpanjang. Itu. Nah, perhatikan baik-baik. Bapak pakai warna hijau. Ini kan 0. Artinya Y sama dengan 0. Jadi, kalau orang mengatakan Y sama dengan 0, itu saja sumbu sama saja dengan sumbu X. Ya, Bapak tarik ini. Jadi, Bapak pakai warna hijau gitu. Yang gitu. Nah, apakah masuk 2? Masuk dia 2. Berarti di sini terisi. 2 pasti ini di sumbu ini gitu. Kan? Nah, terus berarti kalau yang
yang kurang daripada 2 ya kita hapus. Hapus salah. Gitu. Hapus posisinya sini. Nah, itu lihat nih. Berarti tinggal yang ini. Itu posisinya. Jadi ini tadi adalah F1X. Yang ini adalah F2X. Terus yang ini adalah F3X. Selesai itu gambar tuh. Sekarang lihat nih kita mencari limit X menuju 0 dari kiri, Fx. Perhatikan baik-baik. 0 itu adalah berada di titik transisi. Bapak pakai warna apa bagus ini. Warna kuning, mudah-mudahan kamu bisa lihat. Coba lihat, ini kan posisi 0 ini. Bapak lingkari di sini kan? Berarti posisi 0 di sini. Nah, coba lihat, kalau dia dari kanan, fungsi apa yang dilalui? Kalau dia dari kanan. Yang bisa ngomong? F1 atau F2 atau F3? Yang paling dekat. F1, Pak. Yang paling dekat dia. Coba dari kanan, nak. Berarti dia dari positif. F1 atau F2 atau F3, nak? F3, Pak. Ya. Ini yang perlu kamu perhatikan. Coba lihat nak baik-baik. Ini kan F2, nah ini F2. Jadi kalau misalnya lihat nih. Kalau Bapak bikin begini. Ini kan posisi 0. Ini posisi 0. Ini dari kanan. Ini yang dari kiri. Kan gitu. Pertanyaan Bapak ini adalah. Kalau 0 dari kanan. Fungsi apa yang dilalui? F1, Pak. F1. F1 berada di mana? Di kanan apa kiri? Kiri. Kiri, Pak. Kiri. Nah, yang diinginkan ini adalah dari mana? Nak? Dari kanan. Dari kanan, ya kan? Pertanyaan saya dulu itu, kalau misalnya 0 dari kanan, 0 dari kanan, berarti fungsi apa yang dilalui? F2, Pak. F2. F2 kan? Kalau itu dari kanan, terus kalau dia dari kiri, F apa? F1, F1, Pak. F1 gitu. Oke, baik. Perhatikan baik-baik, ini adalah dari kanan. Ini saya hapus saja ini. Nah, kalau begitu, ya udah sudah kamu ketemu limit X menuju 0 dari kanan, berarti kalau begitu kita pakai adalah F2X. Ya kan? Apa itu F2X? Ya udah limit X menuju. Karena F2X fungsinya adalah X kurang 1. Kan? Nah, X kurang 1 berarti masuk 0, berarti jawabannya kalau masuknya disubstitusi 0 ini kan berarti 0 kurang 1 kan? 0 kurang 1. Berarti kalau begitu, ini akan begini. Jadi jawabannya sama dengan min 1. Ngerti lah ini? Halo? Ngerti, Pak. Oke, Pak. Nah, oke. Itu adalah untuk 0 dari kanan. Sekarang Bapak mau hapus papan tulis yang sebelah kiri. Ini.
Jadi tolong dilihat catatannya kemarin berkaitan dengan gambar-gambar kurva itu menghadap ke atas atau ke bawah gitu ya. Kamu harus tahu itu. Karena yang kebanyakan kemarin salah itu heran juga saya gitu ya. Yang fungsi F3-nya itu menghadap ke atas padahal jelas-jelas itu adalah A-nya kurang daripada 0. Sekarang lihat di B. Itu adalah limit X menuju 0 dari kiri terhadap fx. Kamu lihat lagi gambar nak. Kalau dia dari kiri fungsi apa nak? Dia dilalui. F1. Ya, Pak. F1. Jadi limit, jadi di sini akan begini. Limit X menuju 0 dari kiri adalah F1X. F1X itu apa? Ya udah. Limit X menuju 0 dari kiri adalah X kuadrat kurang 1. Iya kan? Nah, masukkan itu nolnya. Berarti kalau tidak masukkan 0 kan menjadi 0 kuadrat kurang 1. Dapatnya berapa? Min 1. 1. Nah, perhatikan nak. Limit X menuju 0 dari kanan berapa? Min 1. Min 1. Ada kan? Yaitu min 1. Terus 0 dari kiri terhadap fungsi fx berapa? Min 1. Min 1. Coba lihat catatannya nak. Yang warna biru tadi yang kamu screenshot apa? Tertulis. Suatu limit yang bernilai hanya jika ada limit kiri dan kanan dan nilai sama. Nah, sama kan? Nah, ini ada dan sama kan nak? Iya, Jadi Pak. di sini jadi limit X menuju 0 terhadap fx. Jadi di sini tidak ada lagi F1, F2 nak. Jadi itu pun lagi X menuju tidak ada lagi 0 kiri dan kanan. Tapi langsung menuju 0 saja, menuju 0 saja. Jadi limit X menuju 0 fx itu adalah nilainya min 1. Gitu. Ngerti kah ini nak? Sudah? Belum? Ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak, maaf Pak, saya masih bingung itu yang kenapa bisa jadi min 1. Yang jadi lim fx. Yang di tengah kanan. Yang ini Pak, yang terakhir, yang di bawahnya B. Yang di bawah. Kang kamu lihat nak. Jadi Kang itu X0 dari kiri kan nak. Kamu lihat coretan Bapak di warna di papan tulis tengah. Ini kan titik 0 karena nah, terus ini dari kiri. Iya. Iya, Pak. Nah, kiri. Berarti ini dari kiri fungsi mana yang dilewati nak? F1, Pak. F1. Makanya kan F1 ini nak. Jadi ini kan F1 kan nak? Iya. Ini kan F1-nya, ya. Iya, Pak. Nah, kalau begitu F1-nya kita sudah tulis, ya ambil aja sudah 0 itu nak. Masukkan. Bari 0 kuadrat kurang 1 kan? Dapatnya adalah Minus 1. 1. Nah, ini F1 nak ya, F1 bukan 2 ini F1. Begitu. Kalau yang di tengah X0 positif artinya itu dari kanan. Nah, lihat yang Bapak pakai warna merah mencoreti. Coba. Kan ini 0 nah. Dia dari kanan. Maka yang terdekat dari kanan itu untuk fungsi yang ada ini adalah fungsi keberapa? F2, Pak. Ya F2 gitu.
Pak, kenapa bukan F3? F3 itu enggak kejauhan. Yang namanya limit, kita memberikan pendugaan itu adalah jangan terlalu jauh. Contoh misalnya, kita mengatakan bahwa berapa sih limit harganya ini? Misalnya kita mengatakan 1 juta. Terus kita memberikan misalnya ya 990.000. Kan mendekati itu. Nah, dibanding dengan kita misalkan anggaplah 500 kan terlalu jauh. Jadi memberikan perkiraan itu, jadi limit itu sebenarnya nilai perkiraan, nilai pendekatan. Jadi makanya kalau orang mengatakan X menuju 0, maka nilainya menuju sekian gitu loh. Itu menuju gitu. Jadi hanya nilai pendekatan gitu. Jadi mungkin ada yang bertanya, kalau 0 dari kanan, kenapa bukan F3? Kan kanan juga, tapi terlalu jauh. Untuk titik 0, ya karena yang paling dekat titik 0 adalah F2 kalau dari kanan. Terus kalau dia dari kiri adalah F1. Paham kan nak ini? Paham, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya, nak? Silakan. Bapak hapus papan tulis yang sebelah kanan. Baik. Sekarang perhatikan. Kita mau mencari limit X menuju 2. Kalau tidak ada perintah berkaitan dengan kiri dan kanan, berarti kita harus menjawab itu. Apa? Ada dua. Ada dua yang kita harus lakukan. Perhatikan baik-baik. Bapak pakai warna hitam. Jadi gini nak. Limit X menuju 2 terhadap fx. Ini artinya adalah kita dituntut mencari. Jadi ini artinya ini nak. Ada dua. Yang pertama adalah limit X menuju 2 dari kanan terhadap fx. Dan yang kedua adalah limit X menuju 2 dari kiri terhadap fx. Nah, pertanyaan saya, dari gambar yang di tengah nak, coba lihat di posisi 2. Bapak lingkari naknya warna, jadi warna hitam. Ini yang kedua kan nak? Iya. Halo? Ya, Pak. Nah, kedua, saya tanya ke kamu nak. Kalau 2 dari kanan, fungsi apa yang paling dekat? F3, Pak. F3. Jadi kita akan menulis begini nak. Limit X menuju 2 dari kanan itu adalah F3X. Gitu loh nak. Terus limitnya yang dari kiri, apa yang paling dekat nak? F2, Pak. Pak. F2, Pak. F2, betul. F2X. Kan gitu. Sehingga, jadi baik-baik nak. Sehingga ini, jawabannya adalah, kita tulis sudah nak. Limit X menuju 2 dari kanan. F3 itu adalah 0 kan nak? Iya, Pak. Iya. Jadi pasti 0 jawabannya. Kan begitu. Sedangkan yang ini, lihat ini, Bapak lingkari warna merah ini. Ini adalah
F2 limit X menuju 2 dari kiri, F2-nya adalah X kurang 1, ya kan? Iya, Iya, Pak. Iya, Pak. ini 2 nak. Maaf ini. Baik. 2 dari kiri. Iya. Lalu masukkan aja sudah nak. Menjadi sama dengan ya 2 kurang 1 adalah berapa nak? 1 kan? 1. Jangan sampai kamu mengatakan ini 2 pangkat negatif ini adalah min 2. Salah nak ya. Yang sampai kamu itu artinya 2 dari kiri. Tetap dia positif. Yang sampai kamu menulis begitu. Halo, bisa dengar, bisa lihat semua? Bisa, Pak. Pak. Ya. Yang sampai sama dengan pertanyaan berkaitan dengan angka Romawi gitu. Heran juga saya di situ. Kamu menjawab. Masih mending sedikit yang ada berpikir dikurangi 1 karena diawali tanggal 1 gitu. Yang paling heran saya itu dia tulis angka-angkanya padahal kan bukan itu yang ditanyakan. Nah, pertanyaan Bapak. Bagaimana nilai limit X menuju 2 fx? Tidak ada nilainya, Pak. Nah, bagus. Tidak ada. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Nah, jadi kita tulis begini, nak. Karena nilai limit kiri dan kanan tidak sama, maka nilai limit X menuju 2 tidak ada. Karena nilai limit kiri dan kanan tidak sama, maka nilai limit X menuju 2 tidak ada. Paham nak ya? Belum? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Ada Pak. yang bertanya? Tantangannya ini nanti nak di kamu adalah menggambar grafik. Kalau mencari nilai limitnya tidak repot. Menggambar grafiknya. Dan kamu tahu ini kiri, ini kanan. Ya. Itu aja. Tidak repot. Tidak perlu terlalu repot menyederhanakan fungsi-fungsinya. Karena fungsi sederhana saja. Yang Bapak pakai nanti paling tinggi adalah ya fungsi pangkat 2 aja. Menggambar grafik fungsinya gitu. Oke, ngerti ini nak? Kalau memang ngerti, Bapak hapus papan tuliskan di tengah ya. Coba. Oh, ya, Ustaz. Kalau ada soal gini nak, GX Eti
Saya bertanya dulu ke kamu semua. Ini ada berapa fungsi? 3, Pak. 3. Oke. 3, Pak. Fungsi pertama itu fungsi kuadrat kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Itu menghadap ke atas atau ke bawah, Nak? Atas, Ke atas, Pak. Atas, Pak. Pak. Oke, bagus. Saya tanya ke kamu, ini memotong sumbu Y di mana, Nak? Sumbu Y bukan sumbu X-nya. Titik potong terhadap sumbu Y apanya yang nol? Apanya yang nol, Nak? Halo? Apanya yang nol kalau titik potong terhadap sumbu Y? X ya, Pak. Ya, X-nya. Kalau X-nya nol, Y-nya berapa, Nak? Halo, Pak. Ya nol gitu loh. Ya kan? Jadi harus sedikit lah. Jadi kan G1X-nya ini adalah 2X kuadrat kurang 3X. Jadi ini Y sama dengan 2X kuadrat kurang 3X. Sama begitu. Ya kan? Ya, otomatis kalau X-nya 0, Y-nya 0. Nah, berarti titik sumbu Y-nya itu adalah 0,0. Nah, terhadap sumbu X-nya akan begini. 2X kuadrat kurang 3X sama dengan 0. Apa yang dipunyai? X. Keluarkan aja. Kan dia akan begini. Kan begitu. Berarti X1-nya sama dengan 0. Atau ini kan 2X kurang 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 3X sama dengan 3/2 gitu. Jadi titik potongnya terhadap sumbu X ada 2. Di X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 3/2 gitu. Paham? Kalau ini adalah yang kedua adalah fungsi linier. Ya kan? Ini sama saja dengan Y sama dengan X plus 1 gitu. Terus pertanyaan lagi saya, Bapak, kalau ini Nak, saya tanya, ini menghadap kemana kurvanya? Bawah, Pak. Bawah, Pak. Bawah. Ya. Jadi apa? Jadi kamu boleh mengambil ini menjadi 4X kurang X kuadrat. Keluarkan X-nya. Jadi 4 kurang X sama begitu. Jadi X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 4. Kan gitu. Ya. Oke. Nah, dari situlah kamu sudah bisa men-sketsa gambar. Makanya nanti Nak, harapan Bapak di soal nomor 1 TS-mu, itu kamu gambar baik-baik, karena di nomor 3 nanti pertanyaannya adalah hitunglah limit X menuju berapa gitu terhadap fungsi yang ada di nomor 1. Jadi kalau gambarmu tidak benar, ya, maka peluangnya benar, peluangnya kamu salah di nomor 3 ya besar sekali. Kan gitu. Dan ingat, kalau kamu kemarin ujian itu kan ya mepet-mepet aja tempat dudukmu tuh. Kalau nanti UAS sedikit itu agak sempit tuh. Ya, pengawas ruanganmu juga 2 orang biasanya. Nah, saya berharap GX ini Nak kamu coba-coba gitu. Terus pertanyaannya adalah, Bapak hapus ini. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan Bapak sudah bisa masuk mengajar yang offline di hari Senin sore, terus yang online
bisa juga berjalan seperti biasa pagi gitu. Jadi pertanyaannya ini nak adalah hitung nol dx b limit x menuju 4 dx terus c limit x menuju 3 dx. Pertanyaan saya ke kamu nak. Kalau ada tidak tertulis misalnya 0 dari kiri dan 0 dari kanan maksudnya apa? Seperti A, X menuju 0 kan? Berarti kita harus mencari apa nak? Kanan kirinya, Pak. Kanan kirinya, oke baik. Begitu juga B, begitu juga C. Bukan E ini nak, C. Oke, saya berharap nak kamu bisa coba-coba. Mudah-mudahan kamu bisa. Kamu boleh menjapri Bapak. Pak, sudah benarkah cara saya ini? Insya Allah mudah-mudahan Bapak bisa cepat respon. Saya pikir itu aja. Ini malam saya Bapak bisa berikan nak. Mohon maaf. Dan mohon doanya supaya Bapak bisa pulih kembali seperti biasa. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Terima kasih semua. Kamu boleh screenshot nak. Silakan. Sudah? Udah, Pak. Sudah. Oke.